Kegunaan logam alkali dan senyawanya. Kegunaan logam alkali dan senyawanya digunakan pada baterai yang mengandung senyawa litium, kemudian sabun yang mengandung senyawa natrium, dan kemudian soda kue juga mengandung senyawa natrium, dan kemudian korek api yang mengandung senyawa kalium. Kemudian golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah terbagi atas dua sifat. Yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika terbagi atas tiga. Yang pertama, golongan alkali tanah memiliki jari-jari lebih kecil dibanding dengan logam alkali. Yang kedua, energi ionisasinya lebih tinggi dibanding dengan logam alkali. Dan yang ketiga, logamnya lebih keras dibanding logam alkali dan titik lelehnya lebih tinggi. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia logam alkali terdiri atas 7. Yang pertama, sifatnya bersifat reduktor. Yang kedua, dapat bereaksi langsung dengan halogen dan belerang. Yang ketiga, pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan nitrogen dan karbon. Yang keempat, reaksi Mg dengan udara menghasilkan MgO dan Mg3N2 atau magnesium nitrida. Yang kelima, bila bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas H atau hidrogen. Yang keenam, semua alkalin tanah basa kecuali Be basa kuat. Dan yang ketujuh, bersifat amfoter. Kegunaan logam alkali dan senyawanya. Kegunaan logam alkali dan senyawanya digunakan pada baterai yang mengandung senyawa litium, kemudian sabun yang mengandung senyawa natrium, dan kemudian soda kue juga mengandung senyawa natrium, dan kemudian korek api yang mengandung senyawa kalium. Kemudian golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah terbagi atas dua sifat. Yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika terbagi atas tiga. Yang pertama, golongan alkali tanah memiliki jari-jari lebih kecil dibanding dengan logam alkali. Yang kedua, energi ionisasinya lebih tinggi dibanding dengan logam alkali. Dan yang ketiga, logamnya lebih keras dibanding logam alkali dan titik lelehnya lebih tinggi. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia logam alkali terdiri atas 7. Yang pertama, sifatnya bersifat reduktor. Yang kedua, dapat bereaksi langsung dengan halogen dan belerang. Yang ketiga, pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan nitrogen dan karbon. Yang keempat, reaksi Mg dengan udara menghasilkan MgO dan Mg3N2 atau magnesium nitrida. Yang kelima, bila bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas H atau hidrogen. Yang keenam, semua alkalin tanah basa kecuali Be basa kuat. Dan yang ketujuh, bersifat amfoter. Selanjutnya kita melangkah pada materi warna nyala logam alkali tanah. Pertama ada magnesium dengan warna putih menyilaukan, kalsium dengan warna jingga, strontium dengan warna merah tua, dan barium dengan warna hijau. Selanjutnya pada materi mineral-mineral logam alkali tanah. Pertama, berilium dengan mineral beril, magnesium dengan mineral magnesit, dolomit, hieserit, garam Inggris, dan asbes. Kemudian kalsium dengan mineral batu kapur atau marmer, batu tau atau gips, fosforit, fluorspar, dan apatit. Kemudian strontium dengan mineral strontionit dan galanesit. Kemudian barium dengan mineral barit dan piterit. Dan terakhir radium dengan mineral hasil peluruhan uranium. Lanjut pada pembuatan logam alkali tanah. Jadi pertama itu unsur alkali tanah magnesium. Jadi proses pembuatannya itu dengan elektrolisis lelehan garam kloridanya.
Cara pembuatannya, pemanasan oksidanya dengan karbon, magnesium oksida plus karbon akan mereaksikan magnesium plus karbon oksida. Kemudian unsur alkali tanah dibuat dengan elektrolisis lelehan garam kloridanya. Jadi proses pembuatan yaitu pembuatan kalsium ini dari batu kapur kalsium karbonat, yaitu kalsium karbonat dipanaskan menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Kemudian kalsium oksida direaksikan dengan amonium klorida dan air akan dihasilkan kalsium klorida. Selanjutnya kalsium klorida dikeringkan dan lelehannya dielektrolisis untuk menghasilkan logam kalsium di katode. Sekarang melanjutkan presentasi dari Salsabila Qadriyah, kita berlanjut ke kegunaan logam alkali tanah dan senyawanya. Pertama, berilium. Mohon maaf, ini gambarnya terlalu ke bawah. Fungsi berilium yakni sebagai pelapis karena dapat menyerap panas dengan baik, digunakan sebagai bahan pembuatan misil atau peluru, pesawat jet dan pesawat luar angkasa karena sifat strukturnya yang kaku, ringan serta stabil, termasuk komponen reaktor atom. Plat berilium digunakan untuk menangkap sinar X. Contoh yang pada gambar ini ialah zamrud. Kedua, magnesium. Magnesium digunakan dengan besi pada pipa air minum untuk mencegah karat pada besi. Campuran antara magnesium dan aluminium bentuk paduan logam yang kita kenal dengan magnesium. Magnesium ini digunakan untuk membuat badan pesawat terbang karena sifatnya yang ringan dan tahan karat. Ketiga, bahan campuran pembuatan alat-alat rumah tangga. Digunakan juga dalam bidang fotografi sebagai blis. Bubuk magnesium digunakan juga dalam pembuatan kembang api dan lampu mercusuar karena memancarkan sinar putih yang amat terang. Dalam bidang kesehatan, kita mengenalnya sebagai obat mah, dan dalam bidang kehidupan sehari-hari, kita kenal sebagai bahan pembuatan pasta gigi. Lanjut ke kalsium. Kalsium ini fungsi utamanya sebagai bahan bangunan atau semen dalam bentuk CaCO3 murni sebagai bahan pembuatan pasta gigi dan kapur tulis serta pengisi kertas. Ketiga, dalam bentuk CaOH2 digunakan pada pengolahan air limbah, produksi gula, dan penjernih air. Dalam bentuk CaOCl2 atau kita kenal dengan kaporit untuk desinfektan pada air minum. Dalam bentuk CaC2 atau batu kabir digunakan untuk membuat gas asetilen. Digunakan pula dalam bidang kesehatan sebagai gips. Kalsium klorida atau kita kenal dengan CaCl2 juga berfungsi dalam peluburan es di jalan yang bersalju. Lanjut ke strontium. Strontium digunakan sebagai bahan pasta gigi untuk gigi yang sensitif, serta meningkatkan kualitas lapisan barang tembikar. Kedua, sebagai bahan dalam cat aerosol. Ketiga, sumber warna merah pada kembang api. Contoh terakhir ialah barium. Barium ini dalam bentuk BaSO4 digunakan untuk industri petroleum. Industri petroleum ini adalah industri perminyakan. BaSO4 juga digunakan dalam pengeboran lumpur, digunakan juga untuk penyerapan sinar X. Sinar X ini amat dibutuhkan oleh bidang kesehatan saat ini untuk membantu dalam pendiagnosa. Dalam bentuk PaCO3 sebagai obat racun tikus, pembuatan bata dan pembuatan kaca. Dalam bentuk BaO digunakan pada lapisan elektroda lampu pijar. Dalam bentuk BaNO32 untuk memberi warna hijau pada kembang api. Bila dicampur dengan nikel digunakan dalam kawat busi. Sekarang kita lanjut membahas kesadahan air. Air sada itu, apa sih yang dimaksud dengan air sada? Air sada ialah air yang mengandung ion Ca2+ dan ion Mg2+. Kerugian air sada ialah: pertama, memboroskan sabun karena sabun suka berbusa sama air sada. B. Pada industri penggunaan air sada memboroskan bahan bakar karena ketel tertutup kerak yang merupakan insulator terhadap panas. Sekarang lanjut membahas jenis kesadahan. Jenis kesadahan pertama ialah kesadahan sementara disebabkan oleh ion bikarbonat. Kedua, kesadahan tetap disebabkan oleh ion SO4 yang dalam kurung keluar 2 dan ion Cl. Cara menghilangkan kesadahan. Cara menghilangkan kesadahan sementara dihilangkan dengan teknik pemanasan. Proses kimianya yakni CaHCO3 2 menjadi
CaCO3 plus H2O plus CO2. B. Kesadaran tetap dihilangkan dengan penambahan soda. Soda dengan rumus kimianya Na2CO3. MgCaCl2 plus tambah Na2CO3 bereaksi mereka menjadi MgCO3 plus 2 NaCl. Sekarang membahas kelarutan senyawa alkali tanah. Tidak seperti senyawa golongan 1A yang semuanya larut dalam air, kelarutan senyawa golongan 2A beraneka ragam dan secara garis besar dapat digeneralisasikan sebagai berikut. Dari golongan 2A tadi, semakin ke bawah, maka kelarutan basanya semakin besar. Nah, sedangkan semakin ke atas, garam sulfat atau kromat makin mudah larut di dalam air. Karbonat dalam golongan 2A sukar larut dalam air. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya tutup presentasi kali ini. Kita lanjut presentasi ini dalam bentuk diskusi di platform WhatsApp. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.